Di tengah konflik geopolitik yang kembali memanas, kenaikan harga energi, hingga gejolak pasar keuangan global, kondisi ekonomi Indonesia kembali diuji. Tekanan terhadap nilai tukar dan pergerakan arus modal juga menjadi perhatian. Di saat investor global cenderung mencari aset yang dianggap lebih aman, negara-negara berkembang berpotensi menghadapi tekanan yang lebih besar. Namun, pemerintah memastikan kondisi ekonomi nasional masih berada dalam situasi yang terkendali. Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK menilai kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan Indonesia tetap terjaga sepanjang kuartal kedua 2026. Penilaian tersebut menjadi sinyal bahwa ketahanan ekonomi domestik masih mampu menghadapi berbagai risiko yang datang dari luar negeri. Lalu, bagaimana kondisi terkini sistem keuangan Indonesia? Apa saja risiko yang masih perlu diwaspadai? Dan seberapa kuat perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global? Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan Indonesia tetap terjaga selama kuartal kedua 2026. Pesan tersebut disampaikan Purbaya saat memaparkan hasil rapat berkala KSSK ketiga tahun 2026 di Jakarta, Senin, 3 Agustus 2026. Rapat KSSK menjadi forum penting untuk memantau kondisi perekonomian dan stabilitas sistem keuangan nasional. Dalam forum ini, pemerintah bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, serta Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS melakukan penilaian terhadap berbagai perkembangan ekonomi, baik dari dalam maupun luar negeri. Penilaian tersebut mencakup kondisi fiskal, kebijakan moneter, stabilitas sektor keuangan, hingga berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi perekonomian Indonesia. Hasil asesmen KSSK menunjukkan bahwa kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan selama kuartal kedua 2026 tetap terjaga di tengah konflik geopolitik yang kembali meningkat. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya tekanan dari perekonomian global. Memasuki kuartal kedua 2026, berbagai risiko eksternal kembali menguat. Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah meningkatnya eskalasi konflik geopolitik. Ketegangan geopolitik dapat memicu ketidakpastian baru di pasar global. Ketika risiko meningkat, pelaku pasar biasanya akan menyesuaikan strategi investasi dan mengalihkan dana ke instrumen yang dianggap lebih aman. Kondisi tersebut kemudian dapat memengaruhi pergerakan pasar saham, nilai tukar, harga obligasi, hingga arus modal internasional. Selain itu, kenaikan harga energi juga menjadi tantangan tersendiri. Harga energi yang meningkat berpotensi mendorong kenaikan biaya produksi dan transportasi. Jika berlangsung dalam waktu lama, kondisi ini dapat memberikan tekanan terhadap harga barang dan jasa. Bagi negara berkembang, kenaikan harga energi juga dapat memengaruhi kebutuhan impor, tekanan terhadap neraca perdagangan, serta kondisi fiskal. Di tengah berbagai risiko tersebut, volatilitas pasar keuangan global juga masih berlangsung. Perubahan sentimen investor dapat terjadi dengan cepat, terutama ketika muncul perkembangan baru terkait konflik geopolitik, kebijakan ekonomi negara besar, maupun arah suku bunga global. Tekanan tersebut juga dapat memengaruhi pergerakan nilai tukar dan arus modal di berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun, di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian, KSSK menilai perekonomian domestik masih menunjukkan ketahanan. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap solid serta kondisi sektor keuangan yang masih terjaga. Ketahanan ini menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha, investor, dan masyarakat. Stabilitas sistem keuangan juga diperlukan agar aktivitas ekonomi dapat terus berjalan, mulai dari penyaluran kredit, kegiatan investasi, hingga transaksi di pasar keuangan. Dengan perkembangan tersebut, risiko eksternal terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan perlu terus diwaspadai dengan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pernyataan Purbaya menunjukkan bahwa kondisi yang terjaga bukan berarti risiko sudah hilang.
KSSK tetap menaruh perhatian terhadap berbagai potensi tekanan yang dapat muncul dari luar negeri. Risiko eksternal perlu diantisipasi agar tidak berkembang menjadi tekanan yang lebih besar terhadap perekonomian domestik. Pemerintah dan otoritas terkait juga perlu menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan upaya mempertahankan pertumbuhan. Di satu sisi, stabilitas nilai tukar, inflasi, serta sektor keuangan perlu dijaga. Namun, di sisi lain, aktivitas ekonomi juga perlu terus didorong agar pertumbuhan tetap kuat dan mampu menciptakan peluang bagi masyarakat serta dunia usaha. Purbaya juga menilai volatilitas masih terjadi di pasar keuangan global. Salah satu fenomena yang kembali menguat adalah flight to safety atau kecenderungan investor memindahkan dana ke aset yang dinilai lebih aman ketika ketidakpastian meningkat. Dalam kondisi seperti ini, investor biasanya lebih berhati-hati dalam mengambil risiko. Aliran dana dapat bergerak menuju aset yang dianggap lebih stabil, termasuk aset berdenominasi dolar Amerika Serikat. Perubahan perilaku investor tersebut kemudian tercermin dari penguatan dolar Amerika Serikat. Ketika dolar menguat, sejumlah mata uang negara lain dapat menghadapi tekanan. Kondisi ini juga perlu diperhatikan karena nilai tukar memiliki pengaruh terhadap berbagai aktivitas ekonomi, termasuk perdagangan internasional, biaya impor, serta pembayaran kewajiban dalam mata uang asing. Selain penguatan dolar Amerika Serikat, kondisi pasar juga tercermin dari kenaikan imbal hasil obligasi. Kenaikan imbal hasil dapat menjadi sinyal meningkatnya kehati-hatian investor dan perubahan persepsi terhadap risiko di pasar keuangan. Di saat yang sama, negara-negara berkembang juga berpotensi menghadapi tekanan terhadap arus modal. Ketika investor global memilih mengurangi eksposur terhadap aset berisiko, aliran dana ke pasar negara berkembang dapat melambat atau bahkan mengalami tekanan keluar. Karena itu, perkembangan pasar global perlu terus dipantau. Kondisi eksternal yang berubah cepat dapat memengaruhi pasar keuangan domestik melalui berbagai jalur, mulai dari nilai tukar, pasar saham, pasar obligasi, hingga pergerakan modal. Meski tekanan global kembali meningkat, hasil asesmen KSSK menunjukkan kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan Indonesia masih tetap terjaga sepanjang kuartal kedua 2026. Ketahanan ekonomi domestik menjadi modal penting dalam menghadapi ketidakpastian global. Namun, risiko belum sepenuhnya mereda. Eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga energi, volatilitas pasar keuangan, penguatan dolar Amerika Serikat, serta tekanan terhadap arus modal masih menjadi sejumlah faktor yang perlu terus diwaspadai. Kedepan, koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan LPS akan menjadi salah satu kunci untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Mampukah Indonesia menjaga ketahanan ekonomi di tengah gejolak global yang masih berlangsung? Kita akan terus mengikuti perkembangan kebijakan dan kondisi perekonomian nasional hanya di Kontan TV. Sampai jumpa di video berikutnya. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.